Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Sabtu 6 Juni 2020, Sabtu Imam, Pekan Biasa ke-9, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah pakaian kemunafikan. Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Seringkali kita melihat para suster, pastor, frater, dan bruder menggunakan jubah alias pakaian khusus bagi para religius dan biarawan-biarawati. Entah setiap hari seperti para suster atau setiap kali memimpin ibadah atau ekaristi. Kita kagum dengan mereka, entah karena kesalehan hidupnya ataupun keteladanan mereka. Sebagai seorang pastor, saya bangga melayani umat, mencintai umat, memberi diri untuk umat. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa jubah yang saya pakai bukanlah simbol kesucian saya. Karena kesucian bukan terletak pada selembar kain yang menempel pada tubuh saya. Kesucian dan keteladanan hidup tidak terletak pada putihnya jubah yang saya pakai. Saya harus tunduk pada hukum yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah kata Rasul Yakobus. Artinya, kesucian hidup terletak pada iman yang terekspresi dalam perbuatan. Seringkali saya bangga dengan umat saya yang hidupnya jauh lebih suci dari saya, meskipun hanya memakai pakaian yang sederhana dari kain yang harganya lebih murah dari sekilo cabai. Tetapi kain jubah saya, kain yang notabene dibeli oleh umat, mungkin harganya cukup untuk membeli baju semua anggota keluarga yang membelikan jubah saya. Umat selalu berusaha memberi yang terbaik untuk pastornya, meskipun sesungguhnya dia sendiri masih kekurangan. Inilah ekspresi kesucian dalam hidup umat. Mencintai imamnya dengan tulus, walaupun keluarganya belum berkecukupan. Pertanyaan refleksi untuk saya pribadi, apa arti pakaian jubah yang mahal itu jika tidak menjadi tanda pelayanan dan pengorbanan, jika tidak menjadi simbol kesucian hidup saya? Sejujurnya, putihnya jubah yang saya pakai tidak seputih kesucian saya. Dan warna-warninya pakaian umat saya sesungguhnya lebih suci dari saya. Sabda hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya menjadi otokritik bagi diri saya, bagi Anda yang berjubah putih, bagi kita yang lebih mengandalkan pakaian agamis daripada tindakan pelayanan. Lebih parah lagi, jika pakaian itu dipakai hanya sekedar untuk meminta penghargaan dan pembenaran diri jika berbuat salah. Dan lebih sadis lagi, pakaian agamis itu dipakai saat melakukan sebuah kejahatan. Entah bom bunuh diri, memenggal kepala orang, melakukan pemerasan terhadap orang-orang kecil, mengintimidasi mereka yang tidak seiman atau sejalan dengan kita, dan lain-lain, demi masuk surga karena telah membela agama atau kebenaran subjektif kita. Pakaian agamis hanya sekedar sarana untuk sebuah kejahatan dan penyimpangan. Yesus hari ini mengkritisi saya dan Anda yang menggunakan jubah putih dan panjang. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar." Markus 12 ayat 38.
Menerima penghormatan di pasar berarti suka dipuji dan disegani di tempat-tempat umum karena dinilai sebagai orang suci, tentu dari pakaian yang dipakai. Padahal ekspresi iman yang demikian hanya sekedar kedok untuk menutup kejahatannya. Inilah juga yang terjadi saat ini. Banyak orang berkedok hidup suci tetapi berhati busuk. Banyak orang berpakaian agamis tetapi dalam hidupnya sering bertengkar dan menjelekan sesamanya, bertindak brutal dan anarkis. Banyak yang berdoa tiada henti tapi hatinya penuh kebencian dan dendam. Karena kesucian bagi dia hanyalah sekedar menempel pada sehelai kain putih panjang. Inilah pakaian kemunafikan yang mengelabui mata dan budi sesamanya. Dan banyak orang saat ini cenderung berpihak pada mereka yang berpakaian agamis setiap hari, membelanya tanpa rasionalitas karena tidak akan mengakui bahwa junjungannya yang berpakaian agamis itu bersalah meskipun salah. Apakah ada hukuman bagi yang demikian munafik? Mungkin hukum positif kita belum menjangkau dengan adil bagi yang berjubah. Tetapi hukum Tuhan tidak bisa berlaku curang. Yesus berkata, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Markus pasal 12 ayat 40b. Karena itu, jangan memanipulasi kesucian hanya lewat secari kain putih yang menempel di badan kita. Kesucian adalah buah dari kebajikan penuh pengorbanan, buah dari kesadaran penuh akan dosa dan salah, lalu bertobat. Jika kita bangga dengan kesucian dan mencari pengakuan orang hanya lewat secari kain, kita telah menerima hukuman dari Tuhan. Kita bercermin pada kritik pedas sang sabda kepada para pemuka agama. Mereka suka menduduki tempat-tempat terhormat dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Markus pasal 12 ayat 39 sampai dengan 40a. Saudara, jika Anda suci, Anda tentu akan mengakui bahwa Anda berdosa. Dan lagi, secari kain putih tidak membuat Anda lebih suci dari orang lain. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu mendorong kita untuk tulus tanpa kemunafikan, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.